Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur semuanya, dimanapun kalian berada. Kajian kali ini saya akan membahas tentang Uga Wangsit Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi berpesan kepada semua rakyat Pajajaran. Perjalanan kita hanya sampai di sini. Hari ini, walaupun kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat kalian susah, ikut merasakan miskin dan lapar. Maksud dari bait tersebut ialah sebagai pesan kepada orang tua kepada anaknya. Perjalanan ketika orang tua menikahkan anaknya, jika anaknya sudah menikah, anak tidak boleh ikut campur urusan orang tua. Dan begitu sebaliknya, orang tua tidak ikut campur urusan anaknya. Karena setiap masalah, setiap orang punya masalah sendiri-sendiri, baik orang tua maupun anak-anaknya. Kalian boleh memilih untuk kedepannya nanti, agar besok lusa kalian hidup senang, kaya raya, dan bisa mendirikan Pajajaran lagi. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang berdiri, yang baru, yang berdiri oleh perjalanan waktu. Maksud dari bait tersebut bukan Pajajaran yang didirikan atau kehidupan yang didirikan oleh orang tuanya, melainkan perjalanan yang didirikan oleh anak-anaknya sendiri. Gimana caranya mensejajarkan perjalanan kehidupannya sendiri. Aku tidak melarang, sebab untukku tidak pantas menjadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Maksudnya, seandainya orang tua ikut anaknya, jika anaknya susah, maka orang tua juga akan ikut susah. Makanya orang tua tidak mau anak-anaknya susah. Begitu juga sebaliknya. Jika orang tua susah, anak-anaknya tidak boleh ikut susah. Dengerin kata Prabu Siliwangi, yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan. Yang kembali lagi ke kota, yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Dan yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Maksudnya, siapa yang mengikuti ilmunya orang tua, disuruh ikut ke sebelah selatan. Dan yang ingin kembali lagi ke pemikiran dia sendiri, yang punya keyakinan sendiri, tapi sempat ditinggalkan karena orang tua atau anaknya pun
punya keinginan juga begitu sebaliknya. Suruh cepat memisahkan diri ke utara, dan yang ingin berbakti kepada raja yang berkuasa itu tetap ingin ikut secara dohirnya memisahkan diri ke timur, dan yang tidak ingin ikut siapa-siapa cepat memisahkan diri ke barat. Artinya kamu tidak mengikuti jalannya orang tua, tidak mengikuti pemikiran siapapun, dan berjalan apa adanya. Makanya kamu pergi ke barat. Tapi kalian harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian. Ibaratnya, kekuasaan tergantung kalian sendiri dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah semena-mena. Saudara sendiri kita siapa sih kalau bukan batin kita? Yang semena-mena ialah dohir kita, dan dohir nanti akan ada pembalasan untuk semua itu. Silakan pergi, kalian yang sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian akan ada yang mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara yang datang sependirian, semua yang baik hatinya. Maksudnya Ki Santang adalah ke batinnya sendiri-sendiri. Nanti keturunan dari batin itu yang akan mengingatkan saudara yang sama-sama berjalan dengan batinnya yang sama-sama satu tujuan. Nanti apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, itulah tandanya. Maksud Gunung Halimun ialah batin. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawe ini. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Maksud berlebihan ialah nafsunya. Jangan sampai berlebihan. Silakan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Maksudnya, jangan ingat masa lalu. Maju terus dengan keyakinan kamu sendiri. Kalian yang sebelah utara, dengerin. Kota tidak pernah kalian datangi, yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Maksudnya, pemikiran yang kalian jalani sekarang, yang kalian temui hanya padang pasir. Maksudnya ialah kekosongan yang harus kita olah sendiri agar berisi. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa, adapun menjadi penguasa, tapi tidak mempunyai kekuasaan. Maksudnya, orang yang pemikirannya kosong tidak akan bisa menjadi pemimpin, akan menjadi rakyat biasa, karena berjalan dengan apa adanya. Adapun yang menjadi penguasa, tetapi tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Maksudnya ialah
pikiran-pikiranmu. Itulah tamu yang dari jauh. Waspadalah, semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu. Ibaratnya untuk mengingatkan, dan saat diperlukan, aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Maksudnya ialah ilmu Allah. Allah akan datang, pasti akan datang, kapanpun yang dibutuhkan. Apa yang kita butuhkan, Allah pasti menolongnya. Tapi hanya mereka yang baik hatinya. Apabila akan datang, tidak akan terlihat. Apabila aku berbicara, tidak akan terdengar. Siapa kalau bukan ilmunya Allah, yaitu ilmu batin. Batin manusia itu sendiri. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati. Jika mempunyai jalan pikiran yang lurus, bagus tingkah lakunya, ketika aku datang, tidak berubah dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Maksud wewangian itu ilmunya. Semenjak hari ini, pacacaran hilang dari alam nyata, berarti batinnya yang hilang. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Maksudnya, rasa itu tidak akan terlihat jejaknya atau wujudnya selain nama untuk mereka yang mau mencari jejak tersebut. Sebab bukti banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja yang menelusuri harus memakai dasar. Yang dimaksud dasar tersebut adalah harus dikosongkan dulu semuanya, secara dohir maupun batinnya, baru bisa menemukan dasarnya. Adakah yang berani mengosongkan semuanya? Tapi yang menelusuri banyak yang sok pintar dan sombong dan berlebihan jika berbicara. Bait ini sebenarnya sudah jelas. Sombong karena apa? Kita atau mereka merasa memiliki isi karena tirakatnya, puasanya, dan meditasinya seolah-olah dengan cara begitu, cara untuk mengosongkan diri. Padahal sebenarnya bukan dengan cara seperti itu. Untuk mengosongkan diri, untuk diisi ilmu-ilmu Allah. Dengan mereka merasa memiliki isi, dengan isi tersebut dijadikan dasar. Isinya apa yang diberikan, kelebihan-kelebihan seperti membuka mata batin, terbukanya indera keenam, dan lain-lainnya, itu semua dijadikan kesombongan. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui
sebagian-sebagian, sebab terlanjur dilarang pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan sambil tertawa. Maksudnya Pak tersebut, dari raja sampai ke presidenan itu dohir semua. Banyak yang diganti, yang tadinya dianjurkan jadi dilarang. Dan yang berani menelusuri dan mencari ialah anak gembala. Walaupun dilarang, tetap melanggar dan menerabasnya untuk menemukan yang sejati. Walaupun yang ditemui hanya sepait-sepait, dikumpulkan menjadi satu untuk menemukan kesejatian dirinya. Ilmu yang sejati, bukan dari tulisan, bukan dari jejak yang sudah ada, tapi dengan jejaknya sendiri. Tidak peduli dengan larangan, tetap mencari hewan ternakannya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari apa yang saya sampaikan. Saya di sini hanya menyampaikan sedikit pengetahuan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.